Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Hari ini atau besok rayakan Paskah, hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu Panggilan. Ya, di dalam hari Minggu Panggilan, secara khusus gereja mendoakan untuk mohon panggilan. Dan panggilan itu sebenarnya sumbernya dari keluarga Katolik. Karena itu gereja mendoakan secara khusus gereja untuk keluarga Katolik. Dalam sebuah percakapan kami di komunitas kemarin, melalui ada begitu banyak di media sosial, bahwa perkembangan umat Katolik itu di daerah di Eropa sudah berkembang pesat. Kurang lebih dikatakan 40-an ribu. Sehingga kami katakan itu berarti butuh 4.000 orang imam yang harus melayani 40.000 umat itu. Ya. Itu berarti gereja sangat membutuhkan panggilan untuk pelayanan ini. Ya. Umat berkembang dan bertumbuh, tetapi panggilan untuk menjadi imam, biarawan, biarawati untuk melayani gereja masih membutuhkan. Karena itu gereja secara khusus mendoakan keluarga Katolik agar dari keluarga ini, keluarga Katolik tumbuh panggilan dalam diri orang-orang muda, termasuk mereka yang misdinar ini. Ya, menjadi romo, ada yang mau jadi suster, ada yang mau jadi frater, ada yang mau jadi bruder. Dan panggilan itu kuncinya bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi bagaimana kita menanggapi atau menjawab panggilan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itu dalam kisah Injil hari ini memberikan suatu gambaran tentang sebuah relasi antara Allah dengan manusia. Kita ini adalah domba yang lemah, yang membutuhkan tuntunan. Karena itu kita membutuhkan seorang gembala yang senantiasa menuntun, membimbing kita kepada jalan yang benar. Kita sebagai domba bukan berarti bahwa kita adalah manusia yang rendah, tetapi membuat kita sadar bahwa dalam kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita membutuh tuntunan dari seorang gembala. Dan kita semua, meskipun kita di satu sisi adalah domba, tetapi di sisi lain kita adalah gembala di dalam tugas panggilan dan perutusan kita. Seorang imam menjadi gembala bagi umat di paroki ini. Keluarga Katolik, orang tua menjadi gembala di tengah keluarga. Anak-anak menjadi domba. Karena itu kunci untuk menjadi gembala yang baik adalah bagaimana kita mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Mendengar bukan hanya sekedar telinga yang menangkap suara, tetapi hati yang peka untuk terbuka. Terbuka terhadap sapaan Tuhan. Mendengar berarti kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara di dalam keheningan.
melalui doa-doa kita, melalui pengalaman hidup kita, bahkan juga melalui pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena itu yang dituntut dari kita, kita harus mampu membedakan suara-suara itu dalam kehidupan kita. Ada suara-suara yang suaranya keras, terdengar keras, tetapi kadang menuntun kita pada jalan yang salah, menuntun kita pada jalan yang sesat. Tetapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan, meskipun suara itu halus, hampir tak terdengarkan oleh bisingan dunia, tetapi membawa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, membawa kedamaian dan sukacita di dalam kehidupan kita. Karena itu mendengarkan suara Tuhan membutuhkan suatu kepekaan hati untuk mendengarkan. Mendengar juga membutuhkan suatu jawaban. Kalau kita hanya mendengar, maka kita akan berhenti pada suatu kesadaran. Sedangkan ketika kita mendengar dan menjawabkan panggilan itu, berarti kita turut serta di dalam panggilan dan perutusan, dan kita menjadi domba-domba yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan berbagai suara-suara itu, dan juga penuh dengan berbagai arah. Dan tidak semua suara, tidak semua jalan itu membawa kita kepada kehidupan benar. Suara itu bisa muncul dalam bentuk tuntutan untuk sukses lebih cepat. Suara itu bisa muncul dalam arus informasi yang terus menggoda kehidupan iman kita. Suara itu bisa tampak janji yang membahagiakan, tetapi menghantar kita kepada jalan yang sesat. Ada juga jalan-jalan yang terlihat menarik di awal, tetapi perlahan menjauhkan kita dari kedamaian, menjauhkan kita, dan bahkan kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Maka di tengah situasi seperti ini kita membutuhkan tuntunan agar kita tidak kehilangan arah di dalam kehidupan kita. Ia bukan hanya gembala yang baik, tetapi ia adalah gembala yang selalu setia menuntun kita, dan ia menghantar kita kepada jalan yang benar. Dialah Yesus yang kita imani, yang menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, pintu menuju pada kehidupan kekal, kehidupan yang membahagiakan, dan ia sendirilah jalan itu. Masuk melalui pintu itu berarti kita memilih untuk hidup di dalam nilai-nilai yang ditawarkan oleh Yesus sendiri, yakni kasih, kebenaran, kesetiaan, dan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jalan ini memang tidak selalu mudah. Kadang jalan ini memang tidak terlalu populer, tetapi justru disitulah kita menemukan kedamaian yang tidak semu, dan hidup yang sesungguhnya adalah hidup di dalam kelimpahan. Karena itu Yesus menegaskan ia memanggil domba-dombanya menurut namanya. Artinya Tuhan mengenal kita masing-masing. Tuhan mengenal pergumulan kita. Tuhan mengenal masalah kita. Bahkan Tuhan mengetahui jatuh bangunnya kehidupan kita. Ia mengenal kita sebagai pribadi yang berharga. Dan ia tidak tinggal diam. Ia terus memanggil, ia terus menuntun, dan berjalan di depan kita sebagai teladan
bagi kita. Namun kunci dari semua itu adalah satu, apakah kita mengenal suaranya? Jangan sampai ada umat yang tidak mengenal gembalanya, apalagi suaranya. Karena dalam satu paroki itu pernah suatu pastor panggil umatnya. Dia secara pribadi tanya, siapa pastor parokimu? Umat itu tidak tahu. Mengenal namanya saja tidak, apalagi mengenal suaranya. Kalau tidak mengenal, berarti itu tandanya relasi itu sudah retak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, domba yang baik adalah domba yang mengikuti gembalanya, karena mereka mengenal suaranya. Karena itu kita perlu melatih kepekaan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu tidak selalu datang dengan keras. Seringkali ia hadir dalam keheningan doa, di dalam sabda, dan juga dia hadir di dalam nasihat-nasihat yang baik atau dalam dorongan hati untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, suara yang menyesatkan itu seringkali lebih keras terdengar, lebih menarik, lebih instan, tetapi membawa kita kepada kedamaian yang semu. Karena itu hari ini kita semua diajak untuk merenungkan di dalam kehidupan kita, agar kita peka terhadap panggilan Tuhan, ajakan Tuhan, agar kita bertumbuh dan berkembang di dalam iman yang berbuah kebaikan. Karena Tuhan terus memanggil kita, tapi kadang kita seringkali sibuk, yang lupa bahkan hampir tak terdengar suara Tuhan. Yang kedua, kita mesti tetap setia untuk berbuat baik. Dalam bacaan kedua tadi kita dengar, berbuat baik kepada orang lain, kepada sesama, bukan berarti perjalanan hidup kita mulus. Tapi kadang kita ditantang oleh penderitaan, penolakan. Karena itu teruslah berbuat baik, bahkan ketika kebaikan yang kita lakukan itu kadang tidak dihargai. Yang ketiga, kita harus peka membedakan suara Tuhan dan suara-suara lain yang menyesatkan. Ini membutuhkan keheningan, membutuhkan kejujuran hati dan kedekatan dengan Tuhan. Karena itu Yesus mengingatkan kita bahwa ada pencuri yang datang. Ia datang mencuri, membunuh, dan merampok, bahkan membinasakan. Pencuri itu bisa hadir dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Pencuri itu bisa hadir dalam kebiasaan buruk yang sulit untuk berubah. Pencuri itu bisa datang dalam relasi yang tidak sehat. Pencuri itu bisa datang melalui keputusan-keputusan yang menjauhkan kita dari nilai-nilai kebenaran. Semua itu tidak langsung menghancur kehidupan kita, tetapi perlahan menguras hidup kita. Sebaliknya, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Hidup yang sejati bukannya tentang hidup untuk bertahan sehari-hari, tetapi tentang berjalan di jalan yang benar, dan kita menemukan makna hidup yang sebenarnya di dalam jalan Tuhan. Hidup yang penuh bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa tantangan, tetapi hati yang tetap damai, arah yang jelas, dan juga harapan yang telah terus tumbuh di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua diberi hati yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan, Sang Gembala kita di tengah kebisingan dunia. Keberanian kita untuk kembali
ketika kita sedang tersesat. Dan keteguhan kita untuk tetap berjalan di dalam kebaikan, meskipun itu tidak selalu mudah. Karena bersama Dia Sang Gembala, kita tidak hanya berjalan, kita juga dituntun, diarahkan menuju pintu yang utuh, yakni kelimpahan di dalam kasih Tuhan. Amin.